Namaku Raka, anak sulung dari 3 bersaudara, lahir di desa kecil yang bahkan sinyal ponsel pun kadang enggan mampir. Ibuku seorang penjual sayur keliling. Setiap pagi ia mendorong gerobak sambil menyapa para tetangga dengan senyum, meski kakinya sering bengkak karena terlalu lama berdiri. Ayah sudah lama tiada. Sejak itu ibulah segalanya, ibu, ayah, sekaligus guru kehidupan. Hari itu langit begitu cerah, seolah ikut menyambut hari besarku. Aku berdiri di depan rumah kami yang berdinding anyaman bambu, mengenakan jaket bekas yang kubeli dari pasar loak. Di dalam ransel tua itu terselip lembaran penting, surat penerimaan dari universitas negeri ternama di kota. Ibu menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam sakuku sambil berkata, "Jangan pulang sebelum berhasil, Nak." Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi senyum di wajahnya tetap hangat. Perjalanan ke kota adalah petualangan pertamaku. Sesampainya di terminal, aku dijemput oleh kakak tingkat dari organisasi mahasiswa daerah. Mereka mengantarku ke kos yang sudah dipesankan sebelumnya. Kos sederhana, 1 kamar kecil, kasur tipis, kipas angin, dan meja belajar reyot. Tapi bagiku itu lebih dari cukup. Aku akan tinggal di sini, belajar di kampus impian dan meraih cita-cita. Hari-hariku dipenuhi semangat. Setiap pagi aku berangkat kuliah lebih awal dari teman-teman. Aku suka duduk di bangku paling depan mencatat setiap kata dari dosen. Aku bergabung dengan organisasi kampus, menjadi relawan perpustakaan, bahkan membantu teman-teman memahami mata kuliah yang sulit. Teman-teman kos mulai akrab denganku. Kami sering mengobrol sampai larut malam, berbagi mimpi dan lelucon. Aku merasa hidupku akhirnya bergerak maju. Seolah-olah semua perjuangan dan air mata ibu mulai terbayar sedikit demi sedikit. Pada suatu sore, aku menelpon ibu dari warung internet. Aku bercerita panjang lebar tentang dosen favoritku, teman-teman yang lucu, dan betapa senangnya aku bisa masuk kampus itu. Di ujung sana, suara ibu terdengar lega. "Syukurlah, Nak. Ibu cuma bisa bantu kirim uang seadanya. Tapi doa ibu tak akan pernah putus." Sampai di titik itu semua terasa begitu sempurna. Tapi aku tidak tahu hidup sedang menyusun ujian besar yang akan mengguncang semuanya. Hari-hari berlalu seperti alunan lagu yang menyenangkan. Aku menjalani rutinitas kuliah, mengerjakan tugas, dan menjadi tempat bertanya bagi teman-teman yang kesulitan memahami mata kuliah. Beberapa dosen mulai mengenal namaku. Bahkan salah satu dosen sempat berkata, "Kamu punya potensi jadi akademisi, Raka. Pertahankan semangatmu." Kata-kata itu menyala di dadaku seperti obor. Aku mulai bercita-cita lebih tinggi. Suatu hari nanti aku ingin menjadi asisten dosen. Atau kalau Tuhan mengizinkan, mungkin seorang dosen sungguhan. Setiap kali aku menerima kiriman uang dari ibu, aku tak pernah mengeluh. Aku tahu betul betapa berat hidup di kampung. Ibu sering menyelipkan pesan kecil di dalam amplop plastik, tulisan tangan yang mulai goyah. "Ibu jualan habis lebih cepat hari ini. Jaga kesehatan ya, Nak." Uang itu cukup, asal pandai-pandai diatur. Aku biasa makan di warung pojok kampus yang menyediakan paket hemat. Kalau sedang ingin hemat lebih banyak, aku hanya membeli nasi putih dan kuah sayur. Yang penting kenyang. Kosanku sederhana tapi hangat. Ada Randy yang hobi main gitar, Mira si anak teknik yang selalu mendengarkan musik lewat speaker kecil, dan Fajar yang jarang bicara tapi selalu menyapa dengan senyum. Kami seperti keluarga kecil yang saling mengisi. Suatu sore yang biasa saat aku baru pulang kuliah, Bu Sari, pemilik kos, mengetuk pintu kamarku. "Raka, bisa bicara sebentar?" tanyanya dengan senyum tipis. Aku segera berdiri. "Tentu, Bu, ada apa ya?" Ia menyerahkan kertas kecil berisi tulisan tangan. Isinya, pemberitahuan bahwa mulai bulan depan, pembayaran kos dimajukan menjadi tanggal 25, bukan lagi akhir bulan seperti biasanya. Alasan yang diberikan sederhana, banyak penghuni kos yang telat bayar. Aku menelan ludah. Biasanya, aku menerima kiriman uang dari ibu setiap tanggal 28 atau 29. Perubahan ini, walau hanya beberapa hari, bisa berarti banyak untukku. Tapi santai saja, Raka. Ini untuk semuanya, bukan kamu saja. Saya percaya kamu anak baik, ucap Bu Sari sambil tersenyum lalu beranjak pergi.
Aku mengangguk, tersenyum tipis, lalu menutup pintu pelan-pelan. Duduk kembali di atas kasur tipis, aku menatap plafon. Hanya beberapa hari lebih cepat. Kenapa rasanya seperti langit tiba-tiba meredup? Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Masih ada waktu, pikirku. Mungkin ibu bisa kirim uang lebih awal. Mungkin aku bisa pinjam dulu ke teman, tapi entah kenapa aku enggan melakukan itu. Aku terlalu menjaga harga diri. Malam itu aku mengirim pesan ke ibu melalui aplikasi pesan gratis di warung internet. Bu, kosnya minta uang bayaran lebih cepat. Bisa nggak kirim lebih awal bulan ini? Tak ada balasan malam itu. Keesokan paginya aku bangun dengan semangat seperti biasa. Tapi ada rasa aneh dalam dada. Seperti awan mendung yang menggantung di atas kepala, tak hujan tapi juga tak menghilang. Kehidupan di kampus tetap berjalan. Aku tertawa di kelas, berdiskusi di organisasi, bahkan sempat membantu dosen mengumpulkan data tugas kelas. Semua terlihat baik-baik saja, tapi jauh di dalam hatiku aku mulai gelisah. Dan saat malam tiba, aku mengecek ponsel pinjaman yang kubeli murah dari temanku. Satu pesan baru dari ibu, maaf nak, uang belum terkumpul, ibu belum bisa kirim bulan ini, dagangan sepi, ibu usahakan ya. Tanganku gemetar, kalimat itu pendek tapi artinya besar sekali. Aku menatap layar ponsel lama-lama, lalu meletakkannya di dada. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota ini, aku merasa sendirian. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik di sela-sela dinding kos seperti gema dari rasa gelisah di dalam dadaku. Aku berbaring tapi mata tak mau tertutup. Ada bayangan ibu berdiri di bawah terik matahari, mendorong gerobak sayur yang makin lama makin berat. Aku tahu jika ibu bilang dagangan sepi, itu berarti dapur kami mungkin tak mengepul hari itu. Esoknya aku mencoba tetap tersenyum. Kuliah tetap berjalan, teman-teman masih mengobrol seperti biasa. Tapi di dalam kepala aku menghitung hari ke-21, lalu 22. Dan akhirnya hari ke-25 datang tanpa kabar lanjutan dari ibu. Aku menunduk dalam diam ketika Bu Sari kembali mengetuk pintu. Kali ini tanpa basa-basi, beliau menyodorkan secarik kertas. Maaf Raka, tapi aturannya sudah jelas. Kalau sampai malam ini belum bisa bayar, kamu harus segera keluar. Aku membaca tulisan tangan itu berulang kali, berharap ada kesalahan, tapi tidak ada. Kalimat itu jelas, tegas, dingin, air liurku terasa pahit. Ingin sekali aku memohon, berkata bahwa aku hanya butuh waktu beberapa hari lagi, tapi harga diriku menahan. Aku tahu Bu Sari tidak jahat, dia hanya menjalankan peraturan. Dan aku hanyalah satu dari belasan penghuni kos lainnya. Menjelang malam, aku membereskan barang, tidak banyak yang bisa kubawa. Sebagian besar hanyalah baju lusuh, beberapa buku kuliah, dan jaket tua milik almarhum ayah. Aku memasukkan semuanya ke dalam koper kecil dan satu kardus mie instan bekas langit mendung. Dan ketika akhirnya aku keluar dari kamar itu, gerimis mulai turun. Aku menyeret koper di jalan kecil yang becek. Lampu jalan temaram, dada sesak. Aku duduk di halte bus dekat kampus, sendiri, sepi. Hujan mengguyur deras membasahi ujung jaketku yang sudah tipis. Kardus itu mulai lembek dan aku mulai kehilangan arah. Kemana aku harus pergi malam ini? Kampus sudah tutup. Kos tak lagi jadi tempatku. Masjid terdekat terkunci. Aku tidak berani minta tolong pada teman, bukan karena malu, tapi karena aku takut mereka melihat aku lemah. Aku terlalu menjaga citra sebagai anak pintar di kampus dan citra itu kini terasa seperti beban yang menenggelamkanku. Akhirnya, aku memberanikan diri menyelinap masuk ke ruang baca lantai 2 perpustakaan kampus. Untungnya pintu belakang tidak terkunci. Aku duduk di pojok ruangan, menutup jaket hingga ke kepala dan mencoba tidur bersandar di antara rak buku yang berdebu. Tapi rasa dingin malam itu tidak berasal dari cuaca saja. Ia datang dari dalam diriku, menyelimuti harapan yang mulai retak. Di sela-sela rasa kantuk yang tak datang juga, aku membuka catatan kecilku dan menulis mimpi itu belum mati. Tapi aku juga belum tahu bagaimana membuatnya tetap hidup. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku saat aku membuka mata keesokan paginya.
Sinar matahari menembus jendela perpustakaan yang berdebu, menyentuh wajahku yang terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya. Aku segera berdiri, membereskan barang-barangku sebelum petugas kampus menemukan aku menginap secara ilegal. Tubuhku pegal tapi aku paksakan tersenyum. Ini bukan pertama kalinya hidup mengujiku dan pasti bukan yang terakhir. Namun hari itu semuanya mulai terasa berbeda. Di kampus aku merasa seperti bayangan. Aku ikut kelas, mencatat, menjawab pertanyaan dosen, tapi pikiranku kosong, perutku lapar. Sudah 2 hari aku hanya makan roti sobek, sisa rapat organisasi dan minum dari keran di taman kampus. Ketika teman-teman mengajakku makan, aku menolak dengan alasan sudah kenyang. Padahal kerongkonganku nyaris kering karena tak ada makanan masuk. Petang harinya, aku duduk sendirian di dekat danau kampus, memandangi riak air yang tenang, kontras dengan pikiranku yang kalut. Lalu tiba-tiba ponselku bergetar, pesan dari ibu. Nak, ibu belum bisa kirim uang. Ibu pinjam sana-sini tapi belum cukup, maafkan ibu ya. Ibu nggak mau kamu susah. Tapi sekarang ibu juga sedang susah. Air mataku jatuh begitu saja. Aku genggam ponsel itu erat-erat. Rasanya seperti ditampar, bukan karena marah, tapi karena sadar, ibu sudah berjuang sejauh ini, dan aku masih belum mampu berdiri sendiri. Malam itu aku tak tahu harus tidur di mana. Ruang baca kampus sudah mulai diawasi. 2 malam tertangkap tidur di sana bisa membuatku dikeluarkan. Aku mencoba menyelinap ke aula belakang gedung fakultas. Ruangan itu biasanya kosong, dan beruntung pintunya tidak dikunci. Aku tidur di atas tikar bekas acara mahasiswa yang digulung di sudut ruangan. Aroma debu dan kertas menyengat, tapi lebih baik daripada kehujanan lagi. Paginya, aku dipanggil oleh salah satu dosen pembimbing organisasi. Ia menyodorkan secari kertas dan berkata, "Raka, kamu dipilih jadi ketua panitia seminar nasional bulan depan. Kami percaya kamu bisa." Aku membeku. Di saat aku bahkan tidak tahu akan tidur di mana malam ini. Aku justru diberi tanggung jawab besar. Aku hampir menolak. Ingin jujur bahwa aku sedang dalam masa paling kelam dalam hidupku. Tapi suara itu muncul lagi di dalam hati. Kalau kamu menyerah sekarang, untuk apa kamu bertahan sejauh ini? Dan disitulah titik balik kecil itu mulai terbentuk. Malam itu aku kembali ke aula fakultas, tapi bukan untuk tidur dalam diam. Aku menyalakan laptop pinjaman dari organisasi, membuka file proposal kegiatan, dan mulai bekerja. Dengan cahaya seadanya, dengan semangat yang nyaris padam tapi belum mati. Aku belum tahu bagaimana membayar kos, bagaimana bertahan esok hari. Tapi satu hal aku tahu, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Karena mungkin dari sinilah mimpi itu akan menemukan jalannya kembali. Aku mulai bekerja di tengah dinginnya lantai aula yang tak pernah benar-benar sunyi. Lembaran proposal, daftar narasumber, hingga anggaran dana ku buat satu persatu dengan penuh ketelitian. Aku tahu aku tidak boleh gagal. Bukan hanya karena ini tanggung jawab besar, tapi karena ini. Satu-satunya hal yang membuatku masih bertahan, hari-hari pun berlalu. Aku memaksakan diri tersenyum setiap kali rapat panitia, menyembunyikan wajah lelah dengan kalimat, "Maaf ya, tadi begadang ngurus proposal." Padahal kenyataannya, aku memang begadang, karena tidak ada tempat tidur yang layak, dan tidak ada kenyamanan yang bisa membuatku benar-benar tenang. Aku tidur di aula, di tangga kampus, bahkan pernah di balik tirai lab komputer. Setiap hari aku mandi di toilet lantai 3 kampus yang sepi. Jika ada makanan sisa rapat, aku bungkus dan simpan. Aku hidup seperti bayangan, tapi aku terus jalan. Hingga hari itu pun tiba, hari seminar nasional. Aula utama dipenuhi mahasiswa dan tamu undangan. Dosen-dosen berdiri rapi, narasumber dari universitas lain hadir dengan jas formal. Aku memakai kemeja yang sudah lusuh dan celana panjang pinjaman dari teman. Tapi aku berdiri paling depan, menyambut tamu dengan senyum, walau kakiku gemetar karena semalam hanya tidur 2 jam. Saat pembukaan, aku diminta menyampaikan sambutan sebagai ketua panitia. Mikrofon terasa dingin di tanganku. Dengan napas dalam, aku berkata, "Seminar ini bukan hanya tentang ilmu, ini tentang harapan. Tentang bagaimana ide dan kerja keras bisa melampaui keterbatasan.
Tak banyak yang tahu kata-kata itu lahir dari dalam diriku sendiri. Acara berjalan sukses. Tepuk tangan meriah menggema, dosen-dosen memuji. Bahkan salah satu narasumber, seorang profesor dari universitas negeri ternama, menghampiriku setelah acara selesai. "Anak muda," katanya sambil menatap namtaku. "Raka ya, kamu mahasiswa mana?" "Saya dari jurusan pendidikan, Pak," jawabku pelan. Dia tersenyum lalu berkata, "Kalau kamu butuh tempat magang atau butuh mentor untuk skripsi, hubungi saya ya. Anak seperti kamu sayang kalau dibiarkan lewat begitu saja." Aku menunduk hampir tak percaya. Tapi ada air yang tiba-tiba menggenang di mataku. Sore itu, setelah semua selesai dan aula kosong, aku duduk di bangku barisan belakang. Sendiri, semua panitia sudah pulang, tapi aku tetap di sana. Memandang panggung kosong yang tadi penuh cahaya, aku tidak menang lomba, tidak dapat beasiswa. Tidak mendadak jadi terkenal, tapi hari itu, aku merasa hidupku mulai menemukan arah. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu aku tersenyum tanpa pura-pura. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Keesokan harinya aku menerima kabar yang mengguncangkan segalanya. Uang organisasi untuk seminar kemarin ternyata belum dilunasi sepenuhnya. Dan karena statusku sebagai ketua panitia, akulah yang diminta menyelesaikan kekurangannya. Jumlahnya tidak main-main, Rp1.700.000. Untuk orang lain mungkin itu bisa dikumpulkan dalam hitungan hari. Tapi bagiku yang bahkan untuk makan sehari-hari harus menunggu sisa kotak konsumsi rapat, jumlah itu seperti tembok tinggi yang tak bisa kuterobos. Aku mencoba bicara dengan bendahara organisasi berharap ada kesalahan. Tapi laporan keuangan menunjukkan semuanya jelas. Ada tagihan konsumsi tambahan yang belum dibayar dan biaya transport narasumber yang belum sempat diganti karena proposal dana eksternal kami ditolak. "Raka, kamu tahu kami percaya kamu. Tapi aturan organisasi bilang tanggung jawab panitia tetap di tangan ketua. Maaf ya, aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku tahu semua ini bukan kesengajaan, tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab." Malamnya aku kembali duduk di bangku halte. Sama seperti malam itu saat koper dan kardus mie instan menjadi temanku. Tapi kali ini, aku tidak punya tempat lari, aku tak bisa pulang. Aku bahkan tak bisa menelepon ibu dan meminta bantuan. Karena aku tahu uang itu tak akan pernah bisa dia kumpulkan. Aku mulai merasa hampa. Selama ini aku berpikir bahwa semangat dan kerja keras cukup untuk mengubah segalanya, tapi kenyataan berkata lain. Dunia tidak selalu memberi ruang bagi mereka yang berjuang sendirian, dan di titik itu, aku hampir menyerah. Aku menatap langit malam yang mendung. Bertanya dalam hati, "Tuhan, apa aku terlalu memaksakan mimpi yang tak seharusnya aku genggam?" Tanganku gemetar saat membuka dompet kosong, hanya ada satu lembar fotoku bersama ibu waktu aku lulus SMA. Aku ingat bagaimana mata ibu berkaca-kaca saat berkata, "Nak, ibu rela kerja apapun asal kamu bisa kuliah." Dan di sanalah di bawah langit tanpa bintang aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu aku tidak bisa menyerah, aku tidak boleh menyerah. Esoknya aku mulai mengetuk pintu-pintu kecil. Aku menyebar CV seadanya ke warung kopi, toko fotokopi, hingga jadi penjaga parkir di kampus. Aku bersedia bekerja apa saja, asal halal, asal bisa menyambung hidup dan menyelamatkan mimpi yang hampir padam. Dan tepat di saat aku mulai berpikir semuanya sia-sia, sebuah tangan terulur padaku. Seseorang yang tak kusangka-sangka menghampiriku dengan tawaran yang akan mengubah hidupku selamanya.